Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan daftar pustaka. Sebenarnya ada banyak jenis daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka, di antaranya ada Turbian Style, Harvard Style, kemudian ada Vancouver Style, American Psychological Association Style atau APA Style, kemudian Chicago Style. Tetapi di sini saya akan lebih menjelaskan tentang penulisan menggunakan style kombinasi antara Harvard dan American Psychological Association Style. Oke, lanjut ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Marwan Rinaldi, NPM 1640302049, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan tentang Harvard APA Style. Yang pertama, pengertian Harvard APA Style, kemudian aturan Harvard APA Style, kemudian cara penulisan sumber kutipan, dan yang terakhir cara penulisan daftar pustaka. Harvard APA Style. Sistem penulisan referensi Harvard adalah gaya penulisan yang lebih disukai oleh British Standard Institution pada tahun 1990. American Psychological Association atau APA Style pada tahun 2001. Gaya ini merupakan salah satu dari beberapa sistem yang direkomendasikan oleh Conseil Science Editor atau Scientific Style and Format 2006 dan Chicago Manual of Style pada tahun 2003. Jenis style penulisan daftar pustaka. Nah, di sini ada beberapa perguruan tinggi dan penerbit jurnal ilmiah di Indonesia yang memilih dan menganut sistem style kombinasi. Misalnya Turbian Style, Harvard APA Style, Harvard Vancouver Style, Turbian Vancouver Style. Nah, di sini saya lebih menjelaskan ke Harvard, ke kombinasi antara Harvard dan APA Style. Stiesia Surabaya memilih Harvard APA Style sebagai pedoman penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah seperti artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertai. Harvard APA Style harus diterapkan secara konsisten. Kemudian ada aturan penulisan Harvard Style. Yang pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Kemudian penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh menggabungkan bagian yang dikutip. Nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan. Dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip atau pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik 2. Yang terakhir, jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al, kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan seperti buku, artikel, dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah, diikuti tahun penerbit literatur asli, bukan tahun penerbit hasil terjemahan. Catatan, nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Jadi untuk halaman ini tergantung ya mau dicantumkan apa endaknya, tetapi kalau isi teks halamannya itu jelas berarti wajib untuk dicantumkan. Ini ada beberapa contoh penulisan sumber kutipan. Yang pertama, satu sumber kutipan dengan satu penulis.
Ini ada nama asik, kemudian tahunnya. Jika disertai dengan halaman, maka contohnya asik 2000, tahun penerbitan 2006, kemudian jumlah halaman 289. Yang kedua, satu sumber kutipan dengan dua penulis, Kohler dan Schlichter. Ini nama penulisnya, kemudian tahun penerbitannya 2003, jumlah halamannya 24. Kemudian dua sumber kutipan dengan penulis yang sama, John 2008 dan 2009. Nah, ini sumber kutipannya ada dua ya, tahun 2008 dan 2009. Sumber kutipan tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan lembaga, contohnya seperti Badan Pusat Statistik tahun 2009. Kemudian yang kelima, sumber kutipan berupa banyak pustaka. Yang pertama John 2007.2, Kohler dan Schlichter, tahun penerbitan 2009. Terus yang terakhir, pustaka terakhir Guan et al. Pada tahun 2000. Kemudian aturan penulisan Harvard Apostille. Ditulis satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk menurunkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dituju. Kemudian apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya, dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru. Kemudian yang terakhir, jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi, contoh 1988A, 1988B, 1988C, dan seterusnya. Aturan penulisan Harvard Apostille. Aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, tanggal publikasi dituliskan setelah nama pengarang. Judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka ditulis dengan tangan, maka judul digaris bawahi. Kemudian cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Nah, ini ada sedikit contoh tentang penulisan daftar pustaka. Contoh pertama yaitu tentang buku teks. Di sini ada aturan penulisan. Yang pertama, nama belakang, singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku yang harus dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Nah, contohnya lebih jelasnya seperti ini. Myrna T. dan F. Altani, ini ada dua nama ya. Kemudian tahun penerbit 2008, judul bukunya Corporate Risk Management edisi 2. Pada tahun kota penerbitnya di Inggris. Kemudian contoh yang kedua, buku teks terjemahan. Aturan penulisan, nama belakang penulis asli, singkatan, inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, kemudian judul buku asli yang dicetak miring, kemudian edisi atau cetakan, kemudian nama penerbit, kemudian kota penerbit, kemudian nama penerjemah, tahun judul buku juga harus dicetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit, dan kota penerbit. Contohnya seperti ini. Baudrillard J. pada tahun 1970, L'Association de
Consummation Nottingham Trent University. Ini judulnya ya, Cliftonland Nottingham, terjemahan J.P. Mayer dan B.S. Turner pada tahun 1998. Judulnya The Consumer Society Myths and Structure. Nama penerbit Sage Publication Inc. Kota penerbit London. Kemudian masuk ke contoh buku lembaga atau organisasi. Aturan penulisan nama lembaga atau organisasi, kemudian tahun penerbitan, kemudian judul yang dicetak miring, kemudian edisi, cetakan, kemudian nama penerbit, dan terakhir kota penerbit. Contoh di sini contoh lembaganya Badan Pusat Statistik. Tahun penerbitan 2013, judulnya Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, edisi Januari. Nama penerbitnya BPS Jawa Timur, kota penerbit Surabaya. Buku terbitan lembaga berisi undang-undang dan sejenisnya. Aturan penulisan nama lembaga atau organisasi, kemudian tahun penerbitan, kemudian judul peraturan atau undang-undang yang dirujuk. Ini harus dicetak miring, dan nomor atau seri peraturan atau undang-undang, kemudian edisi atau cetakan, kemudian nama penerbit dan kota penerbit. Contoh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang diterbitkan pada tahun 2011 dengan judul Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Kemudian nomor atau seri peraturannya ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 28 revisi 2009. Nama penerbit DSAK strip IAI, kota penerbit Jakarta. Masuk ke contoh penulisan daftar pustaka menggunakan harpat pastel dari sumber lain. 1. Pengarang. Contohnya nama Kennedy D pada tahun 2002 dengan judul The Daily Mirror, An Introduction to Journalism. Penerbitnya Oxford University Press, diterbitkan di kota New York. Kemudian contoh 2 pengarang, Anna N dan Santoso, CL pada tahun 1997 dengan judul Pendidikan Anak, edisi ke-5. Penerbitnya Family Express di kota Jakarta. Lebih dari 2 pengarang, ini dimasukkan saja seperti sebelumnya nama-nama pengarangnya. Ini ada 3 nama pengarang, kemudian tahun penerbitannya 2003, kemudian judulnya Principles of Marketing, edisi kedua, diterbitkan oleh Pearson Education Australia di kota Melbourne. Tidak ada nama pengarang. Kemudian contohnya Computer Graphic Interfacing pada tahun 1936, edisi ketiga, diterbitkan oleh Modern Technology Corporation Minneapolis di kota Roma. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.